Oke, baik, di sini saya akan kembali mendemokan website Kelurahan Menunun Dondela untuk di bagian uh, perangkat kelurahan, mulai dari RT, RW sampai lurah. Di sini saya akan melakukan demo. Di sini yang pertama saya akan demo sebagai RT. Di sini RT bisa login ke menu login, lalu kita bisa masukkan username dan password RT. Di sini kita mencocokkan dengan RT 001. Nah, di sini ada tampilan dashboard, di mana tampilan dashboard ini akan menampilkan jumlah data warga di RT sesuai dengan RT-nya ada berapa nanti. Sini jumlah permohonan aktif itu kita bisa lihat di sini berdasarkan statistik. Di sini terus lihat di sini ada komposisi warga laki-laki perempuan, lalu agamanya berdasarkan agama. Lalu di sini kita bisa ada menu penduduk. Nah, menu penduduk sini kita bisa menambah dan mengedit menu penduduk. Di sini kita contoh menambahkan salah satu penduduk. Di sini kita bisa mengedit contoh untuk kita masukkan nicknya 5371104051234. Oke, lalu di sini kita bisa memilih jenis kelamin, ada tanggal lahir, kita bisa memilih tanggal lahirnya. Di sini kita memilih acak saja, lalu tempat lahir di mana kita bisa mengetik, lalu kita pilih agama, lalu kita bisa pilih suku. Di sini ada pendidikan S1, lalu ada pekerjaan di sini, lalu ada status perkawinan. Ini kita bisa klik simpan di sini. Nah, otomatis namanya sudah tertambah. Di sini kita bisa cari di sini. Nah, langsung ada di sini. Nah, setelah melakukan ini kita bisa ada menu cetak data warga seperti ini. Lalu di sini kita bisa mengedit data warga. Di sini kita Aldo 1. Kita simpan, otomatis kita cari Aldo lagi, data yang tadi sudah berubah. Lalu kita bisa hapus di sini. Nanti kalau ingin menghapus dia bisa ini mengonfirmasi data ini ingin Anda hapus. Lalu setelah itu ada menu data kartu keluarga. Di sini kita bisa melihat data kartu keluarga ada di RT tersebut. Lalu kita bisa bagi RT juga kita bisa menambahkan data kartu keluarga dan mencetak kartu keluarga. Ini kalau mencetak kartu keluarga ini dia mencetak semua data kartu keluarga yang ada di kelurahan. Kita contoh di sini. Kita klik cetaknya. Untuk sini belum, ternyata tidak bisa karena yang bisa mencetak semua data cuman lurah. Lalu di sini kita bisa cetak satu persatu di sini. Ini karena belum ada anggota keluarganya, jadi dia belum masuk di situ. Nah, lalu kita lihat anggotanya. Nanti di sini ada anggota. Lalu setelah itu kita bisa contoh kita tambahkan di sini. Tambahkan. Nanti kita bisa lihat ini ada warga. Kita bisa masukkan nomor kakak 53711111323. Lalu di sini kita bisa tanggal terbit. Lalu ini kurang 6 karakter kayaknya. Coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6. Jadi ini nomor kakaknya harus terdiri dari 6 karakter. Setelah itu sudah kita bisa masuk ke anggota. Di sini sudah ada data anggotanya nanti di sini. Nanti untuk berikutnya datanya ini kita bisa konfirmasi ke RW untuk menambahkan data data kelurahan ke RW atau
perangkat kelurahan. Lalu sini ada sirkulasi penduduk, di sini ada meninggal, lahir, pindah masuk, pindah keluar. Sini meninggal sama seperti ini fiturnya tadi, kita bisa menambahkan orang yang meninggal. Nanti data warga di sini kita bisa cari. Contoh di sini Aldo, kita bisa pilih, lalu pilih tanggal meninggal. Contoh kita meninggal kemarin, lalu tempat meninggal. Ini kita bisa itu rumah sakit. Lalu ada dokumen pendukung, kita bisa masukkan, tapi tidak dimasukkan juga tidak apa-apa sih. Bisa ada contoh foto, mungkin kita masukkan di sini. Lalu keterangan bisa isi contoh ya. Nah, ketika kita simpan, nah otomatis datanya sudah bertambah. Kita bisa cetak langsung juga sini surat meninggalnya di sini untuk rekomendasi ke ke bagian di Dispenduk untuk penerbitan. Lalu sini kita bisa edit jika ada kesalahan, kita bisa edit di sini, tapi tidak akan mengeditnya. Atau kita bisa hapus juga di sini. Kita bisa contoh hapus ini. Hapus datanya. Nah, otomatis ini kan kita tadi mengisi Aldo sudah meninggal kan. Nanti di data warga kita bisa cari Aldo, datanya sudah meninggal, ini datanya statusnya sudah meninggal. Lalu sama juga mirip seperti di kelurahan, untuk lahir juga sama, kita bisa tinggal menambahkan. Untuk di lahir kita menambahkan berdasarkan nomor kakak, kita bisa pilih nomor kakaknya dia di sini. Lalu kita milih nama anak, contoh nama anaknya, lalu tanggal lahirnya berapa. Tanggal lahirnya nih kita bisa pilih seperti ini. Lalu contoh kita bisa masukkan ini opsional ya, dokumen lahir, contoh opsional saja ini. Lalu ini harus berformat PDF kebetulan. Lalu kita coba masukkan ini dalam format PDF. Nah, setelah masuk sini otomatis akan bertambah di data keluarganya juga nanti di sini. Ini sudah ada nih statusnya sebagai anak. Oke, lalu kita pindah masuk, sama juga seperti menu tadi, kita bisa memilih nicknya seperti apa, lalu nama lengkapnya siapa. Ini untuk pindah masuk Aldo. Lalu tanggal pindah masuk kita bisa pilih, asal alamat, contoh kita bilang Pasir Panjang. Dokumen pindah masuk ini surat pengantar dari kelurahan sebelumnya, terus keterangan. Lalu sudah bertambah di sini, kita bisa mencetak suratnya nanti di sini juga. Sini kita bisa mencetak surat di sini. Sama juga tadi tombol edit hapus masih sama. Lalu di sini seperti ada konversi surat ya, seperti yang tadi. Untuk menu RT dan RW sendiri sih kurang lebih sama sih. Kalau untuk RW juga, di RW kita bisa melihat data instansik juga, ada data kartu keluarga di sini. Nanti di RW bisa menambahkan anggota keluarga di sini. Kita bisa pilih sini, pilih ada, nanti ini akan berdasarkan datang di RT tersebut, jadi tidak akan RW di RW tersebut, jadi tidak akan di luar lah dari itu. Lalu di sini kita bisa ini sebagai istri statusnya, lalu kita simpan. Nah, sini sudah ada nih, sudah ada datanya, sudah bertambah yang istri ini. Lalu kita kembali ke sini, coba kita cetak. Lalu ini cetak akan ada seperti ini, kita bisa lihat seperti ini. Oke, lalu di sini juga pokoknya hampir semua sama tadi, menu-menu yang di RT juga sama. Lalu di sini ada di sini ada umum, di bagian umum ada berita. Nanti RW bisa menambahkan berita di sini, contoh berita, contoh. Nanti beritanya akan tampil di halaman depan di berita tadi. Di sini kita bisa di berita kita pakai foto ini, lalu
kita bisa statusnya publish. Ketika nanti di sini siapa mengupload beritanya, otomatis akan sesuai dengan username ya. Lalu kita simpan di sini. Ini bertanya sudah bertambah. Nah, otomatis nanti di bagian menu ini, di bagian berita terbaru akan ada ini berita tadi kan, berita yang contoh yang tadi. Kita bisa klik baca di sini. Tadi yang menguploadnya tadi itu ada RW 01. Jika nanti ada satu pembaca, nanti di sini otomatis akan diketahui ada berapa pembaca. Lalu di sini ada berita populer berdasarkan berita banyaknya warga yang membaca berita tersebut. Setelah itu kita kembali ke menu ini. Lalu di sini kita coba sebagai lurah lagi. Lurah mempunyai fitur yang sama kurang lebih seperti RT dan RW juga, tapi di lurah kita bisa punya menu lebih banyak. Seperti di sini di lurah kita bisa menyeting pejabat RT atau RW yang menjabat di sini. Kita bisa setting, contoh kita setting untuk pejabat RW di sini. Kita bisa pilih nanti pejabatnya siapa di sini, kita bisa pilih di sini. Coba kita di data RT berapa ya? RT 10, coba kita edit saja di sini. Lalu kita pilih di sini belum ada, kita belum tambahkan data-data warga di RT 10. Kita coba di RT 02 saja deh. Di RT 02 kita bisa pilih pejabat RT-nya. Nanti ini juga berdasarkan data RT atau RW yang berada di RT 02 RW 02. Jadi tidak akan di luar dari data warga tersebut yang bisa menjabat sebagai RW di area tersebut. Lalu di sini tahun aktif, tahun berapa kita bisa pilih di sini. Menjabat sudah otomatis ini akan kayak 5 tahun 3 tahun sekali begitu. Kita bisa di sini bisa tambahkan. Setelah itu nanti otomatis sudah langsung dibuatkan username dan akunnya. Nah, username itu berdasarkan dari RT-nya. Jadi kalau username untuk login tuh sebagai RT dan RW tuh, kalau RW nanti kita bisa, contohnya kita RW 02, nanti kita bisa di sini RW 02, nanti RW 2 nanti passwordnya tuh kayak kelurahan NBD 001 seperti itu. Ini kan 002, kita tinggal ganti saja di belakangnya 002. Nah, otomatis ini kita seperti ini untuk format password otomatisnya. Di sini kita bisa save aja, ini udah otomatis sudah untuk RW 02. Di sini RW 02 juga sama, jumlah penduduknya berdasarkan jumlah penduduk yang ada. Lalu kita kembali ke lurah tadi. Di lurah itu kita punya semua fitur lah di lurah. Lalu di sini kita bisa set pejabat. Di RT juga kurang lebih sama, tapi ya untuk RT nanti passwordnya RT 01. Kita menggenerate ini RT 01. Untuk kita di sini ya, ini kan sudah ada RT yang menjawab sebelumnya, kita bisa ganti RT-nya. Tahun aktif 2027 isi, lalu tahun menjabat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Contoh kita mau ganti di sini menjadi 2030, kita simpan. Ini 2027 update. Di sini passwordnya tidak boleh lewat dari tahun yang sekarang. Lalu kita simpan. Nah, di sini tadi kalau kita sudah simpan, ada data pejabat RT sebelumnya. Di sini ada riwayat, sama juga seperti yang pejabat-pejabat lain. Di sini juga kita bisa mengisi data ini, data dari kelurahan, sekretaris kelurahan siapa, nanti kita bisa isi dan kasih juga sama. Di sini kita bisa setting juga lurah yang baru. Sebenarnya ini fitur-fitur admin sih, tapi bisa. Lalu di sini kita bisa mengedit kayak lurah, nanti lurah yang sekarang kalau mau diganti kan bisa. Nanti kita bisa pilih lurah siapa yang mau mengisi. Kita bisa pilih data
dari internal atau ketika lurah yang menjabat dari luar, kita bisa masukkan juga di sini datanya dari luar. Nanti otomatis sama juga, kita bisa mengisi datanya dan menambahkan juga di sini. Nanti ada data itu, data riwayat pergantian lurahnya. Lalu sirkulasi penduduk juga sama seperti yang tadi RT dan RW. Bedanya sini ada berita, approval surat dan pengaduan masyarakat. Lalu juga ada pengaturan sini kita bisa mengganti nama non-Nela non-Nela 1 kalau kita simpan, otomatis di sini juga akan berubah ini. Makanya sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh lurah. Nanti visi misi juga kita bisa atur di sini. Ada yang mau tambahkan atau diedit, dikurang, kita lihat, tinggal bisa lihat menunya saja seperti di sini. Kita juga bisa mengganti logo. Nah, kalau untuk logo ini sendiri adalah logo di sini. Lalu untuk logo yang ini banner, ini untuk yang di bagian ini logonya. Lalu di sini ada juga logo untuk biografi, untuk foto untuk biografi, ada untuk sejarah. Nah, itu nanti ditampilkan, kalau biografi nanti ditampilkan di sini, kalau di ini nanti di sini. Tinggal kita ganti saja di bagian berita. Oke, sekian saja, terima kasih.